Tuhan yang sudah membawa kami untuk memasuki musim yang baru. Kami percaya musim yang lama sudah berlalu. Kami akan melihat perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mulia yang akan menjadi bagian yang akan kami jalani di musim yang baru ini. Karena kami percaya Allah yang ada di dalam kami adalah Allah pemilik langit dan bumi, sehingga kami adalah orang-orang yang sudah menang, orang-orang pilihan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan bagian kami adalah membawa pengaruh kerajaan-Mu untuk pemberitaan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung dunia. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Selamat tahun baru semuanya. Ada berkat yang baru, amin. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru hari ini kita jalani. Dan kita percaya segala sesuatu yang baru indah. Setiap kita pasti suka yang baru, asalkan jangan suami baru, istri baru yang lama ditinggal. Ya, itu nggak boleh. Tetapi segala sesuatu itu pada dasarnya orang suka yang baru. Ya, kalau siapa yang nggak suka kalau tiba-tiba tahun ini kita dikasih rumah yang baru, kendaraan yang baru, berkat-berkat yang baru, ya kan? Terus ada promosi yang baru. Ya. Nah, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan membawa umatnya semakin menjadi lebih dewasa lagi. Katakan amin. Ya, kita masuk dalam tahun Kingdom Influence. Tadi Pak Alvin sudah jelaskan tentang infiltrasi. Infiltrasi itu ini, sesuatu yang dimasukkan di dalam tanah, ya seperti air, dia perlahan-lahan mengisi, ya, mendorong dan membuat dampak dari apa yang diisinya itu. Nah, kita percaya bahwa kita ini sudah diisi oleh kemuliaan. Katakan amin. Kita diisi oleh kuasa dari tempat maha tinggi. Kita diisi oleh segala sesuatu yang besar, yang sesungguhnya apapun yang kita hadapi di musim demi musim, sesungguhnya kita bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Tetapi karena dosa, sekali lagi, dosa membuka celah untuk kita dikalahkan. Nah, kabar baiknya Kristus sudah menebus. Kristus sudah menutup celah itu. Kristus sudah memberikan pengembalian hak kita sebagai wakil daripada Sang Raja untuk berkuasa dan untuk menyatakan kemuliaannya di atas muka bumi ini. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau agak dingin, jadi bisa dimatikan yang belakang, ya, dua AC di belakang ini, karena orangnya sedikit, ya. Kalau banyak pasti nggak dingin. Haleluya. Ya, kita baca satu lagi di sana. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Iya, menjadi dampak itu keharusan. Seperti ini, kita ini adalah umat pilihan. Bagaimana kita bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Kalau kita sendiri tidak kooperatif, kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang sudah menebus hidup kita, Tuhan yang sudah mengembalikan fungsi daripada desain awal mula penciptaan yang Tuhan berikan, bahwa sesungguhnya kita berkuasa, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, orang-orang yang tidak mudah digoncangkan, orang-orang yang tidak mudah sebenarnya jatuh di dalam hal apapun juga. Nah, mari kita di tahun 2024 ini
Kita mau lebih lagi bersama dengan Tuhan. Kita mau masukkan segala hal-hal yang baik. Karena itu di awal tahun saya mau katakan, mari kita harus rajin baca firman Tuhan. Saya sudah buat penuntut, nanti Bapak Ibu bisa ambil di depan, penuntut pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Ya kemarin saya nggak sempat, saya coba fotokopi aja, jadi saya buat ya. Saya sempat tanya, harganya cukup mahal. Saya print sendiri, saya cekrek sendiri. Saya mau ngambil bagian ini. Kalau saya seorang pemimpin hanya mengajak tapi tidak melakukan, itu kosong. Karena itu saya sendiri harus baca firman. Saya sendiri harus merenungkan firman. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menjadikan firman menjadi satu-satunya bahan yang kita masukkan di dalam pemikiran kita, hati kita, perbuatan kita, sehingga perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu bisa kita beritakan. Mau nggak kita kerjasama? Mau nggak kita mengambil bagian buat tubuh kita ini adalah baik kudusnya Tuhan? Kita nggak boleh lagi isi dengan film Korea, nggak salah nonton film Korea, tetapi jangan kecanduan. Nggak salah nonton film India, jangan kecanduan. Nggak salah main game, jangan kecanduan. Segala sesuatunya ada batasan, tetapi firman Tuhan tanpa batas dalam hidup kita. Karena hanya firman Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi tantangan di depan. Keadaan dunia, kalau kita mau katakan, tidak semakin baik, semakin berat, ekonomi semakin berat, orang mencari uang semakin sulit, ya harus bekerja lebih keras, lebih cerdas. Kalau enggak kita akan ditinggal oleh segala sesuatu yang semakin dipercepat. Segala sesuatunya sepertinya baru Natalan. Kemarinnya kita udah Natalan tahun baru lagi. Kayaknya umur kita ini luar biasa pendeknya. Kalau kita mau bilang sebentar lagi pasti kita akan berpulang. Nah sebelum kita berpulang, apa yang kita bisa lakukan untuk nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita? Itu harus kita pertanyakan. Kalau kita dari sekarang gak isi firman Tuhan, khususnya anak-anak muda, maka kalian akan ikut dengan sistem dunia. Kalian gak akan mampu menghadapi sistem dunia semakin jahat. Sistem dunia semakin luar biasa. Kita tahu one world system saat ini sedang di depan mata. Sebentar lagi mata uang akan hilang. Semua harus pasang chip, itu sudah di depan mata. Ya, kita akan sulit untuk berbelanja, membeli, karena segala sesuatu dikontrol. Bahkan Cina sedang menciptakan satu AI di mana kalau orang sudah mati, ya dia buatkan artikel intelijen, ya avatar. Misalnya Bapak Ibu punya anak yang sudah mati, cukup bayar 44 juta atau sekitar 50 juta, saudara dapat avatar yang sama sifatnya dengan anak saudara. Mengerikan. Segala sesuatu sungguh mengerikan. Ya, kita ini sedang di apa ya? Dipaksa untuk semakin dekat dengan Tuhan, atau kita dikendalikan oleh situasi dan kondisi dan teknologi yang ada. Coba anak-anak muda sekarang, sulit nggak cari kerja? Sementara kalau kita lihat pabrik-pabrik semua sudah diganti robot. Sistem-sistem semua udah pakai sistem yang canggih, mengurangi orang bekerja. Maka nanti ada tingkat pengangguran yang sangat tinggi, tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Kalau anak Tuhan gak menandalkan raja dan segala raja yang sudah menembus kita, maka kita akan selamanya jadi orang yang kalah dengan orang di luar sana. Orang di luar sana bisa kompromi, mereka bisa semakin jahat, mereka bisa menindas kita, tetapi kita harus tetap memancarkan kemuliaan daripada sang raja. Kebenaran itu harus tetap kita hidupi. Kita nggak boleh jadi orang yang abu-abu. Benar ya benar, salah ya salah. Itulah nilai daripada kerajaan Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena ini kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bukan bangsa yang kudus. Kita harus benar-benar menjadi dampak influence bagi dunia ini, dan dunia sedang menanti itu. Kita lanjut, kita lihat. Influence itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Kemampuan ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang
integritas, kualitas, dan kapasitas seseorang untuk dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Pengaruh adalah sebuah seni kepemimpinan. Tanpa pengaruh maka seseorang tidak mungkin bisa memimpin. Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu nggak punya pengaruh, hari ini Pak Sandi misalnya sedang dipercayakan suatu pekerjaan. Kalau dia nggak punya otoritas, orang-orang akan dengar dia. Orang-orang nggak akan mau ikut dengan kita. Pengaruh itu dari apa? Yang pasti dari integritas kita. Orang lihat ada wibawa, orang lihat ada kualitas kita, dan kapasitas kita seperti apa? Kapasitas saudara saya adalah kingdom influence. Haleluya. Sebagai apa? Influencer daripada kerajaan Allah, yaitu kita adalah perwakilan Kristus di muka bumi ini. Karena kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya Kristus sendiri ada dalam kita. Kristus sendiri yang akan memimpin hidup kita. Sehingga pengaruh itu yang akan keluar. Pengaruh itu yang akan membawa kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Percaya kita pemimpin? Percaya? Karena kita diciptakan bukan jadi ekor, jadi kepala. Ya kembali lagi kepada Kejadian 1:28, itu selalu saya pula-pula ketika saya dapatkan kata itu. Bring into bondage, artinya seluruh isi dunia harus ada di bawah kaki saudara saya. Katakan amin. Itulah kita. Tetapi seringkali kita nggak percaya kita berkuasa. Kita nggak percaya kita ini punya kualitas. Kita nggak percaya kita punya kapasitas sebagai agen daripada perwakilan Kristus di muka bumi ini. Kita nggak yakin. Dan kita nggak mau bekerja sama dengan Tuhan sendiri yang ada dalam kita. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan kalau kita sendiri nggak suka firman? Kita sendiri nggak mau isi hidupnya dengan firman. Karena firman itu adalah Kristus Allah itu sendiri. Artinya kita menolak Kristus. Ketika kita nggak baca firman, kita menolak Kristus yang sudah menebus kita. Bagaimana kita bisa mau menjadi dampak, influence bagi kerajaan Allah? Karena yang kita beritakan adalah Injil kerajaan, bukan Injil Theo, bukan Injil Esther, bukan Injil Yeremia, tetapi adalah Injil kerajaan tentang Kristus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Firman itulah sebagai vitamin, pendorong, pendobrak, sebagai power untuk kita menggedor setiap pintu-pintu yang sakit tertutup. Tanpa firman kita akan tetap menjadi orang yang kalah. Tanpa firman kita adalah seperti tong kosong nyari bunyinya. Tanpa firman kita seperti senjata tanpa peluru. Tanpa firman kita seperti mobil mewah tetapi tidak punya bensin. Haleluya. Buat apa? Sia-sia. Sia-sia. Karena itu senjata kita, katakan senjataku cuma satu, yaitu firman kebenaran. Sama-sama katakan, senjataku cuma satu, firman kebenaran. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita suka firman Tuhan. Dan saya menantang anak muda, kalau ada yang selesai tanpa bolong tahun ini, saya kasih reward setiap tahun. Siapapun. Haleluya. Tidak boleh bohong ya. Kan saya kirim itu kemarin sebelum nanti saudara Bapak Ibu ngambil, ada saya cetak selama setahun, ikuti. Karena banyak sekali kemarin orang yang tanya saya, ada Kristen sudah dari kecil, apa ini, apa isi ini, ya kan? Ada isi saya, ini tentang apa? Saya bilang kepada saya, selama ini ke gereja ngapain? Selama ini jadi orang Kristen ngapain? Apakah cuma dengan khotbah di pasir bagus? Khotbah Jeffrey Rahmat bagus. Khotbah Ruben Abraham bagus, tapi gak ada baca firman. Gak ada firman.
tanya firman, kita nggak ngerti firman. Apakah kita anak-anak Tuhan? Apakah kita wakil-wakil kerajaan Allah? Harus dipertanyakan hari ini. Kita harus mengerti firman. Orang pakar itu apa kalau namanya, kalau yang multi level ada orang-orang motivator, ya motivator yang tanda kutip mereka orang-orang Kristen itu mengutip daripada firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan. Tetapi kenapa kita anak-anak Tuhan yang ditebus, orang-orang yang sudah melayani gak suka firman? Why? Karena dosa. Karena dosa membuat kita malas. Karena dosa kita menolak Kristus. Kita menganggap kita mampu melewati hidup kita dengan baik. Padahal kita tidak mampu. Hanya firman yang memampukan kita. Selama kita hidup selalu ada masalah dan air mata. Hanya firman yang bisa menguatkan kita, menghibur kita, dan membuat kita menang pada akhirnya. Haleluya. Haleluya. Saya nggak suka, saya mulai nggak mau menghina pokok penyembahan dengan berkat, enggak. Hidup berkelimpahan, itu pasti. Kalau firman itu hidup lagi. Yang menjadi masalahnya, suka nggak firman kita? Bahkan nggak firman selama udah melewati berapa hari, 7 hari ini. Halo, rakyat Tuhan, jemaat Tuhan, apakah firman itu menjadi kesukaan dan gaya hidup kita? Mari hari ini kita berdoa. Haleluya. Saya ingat Ibu Eli dulu di pinggir jalan, tak pikir dia lagi SMS. Siapa ya? Baca firman. Firman menolong. Firman memberi penghiburan. Firman memberi pengharapan. Dan firman membuka jalan yang baru. Tetapi orang banyak ini meninggalkan kasih mula-mula. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula ketika pertama kali kita menikmati pertolongan Tuhan. Saya sendiri bertobat, istri saya juga bertobat. Ngakui, kadang-kadang baca suka bolong-bolong. Coba kalau Tuhan juga bolong-bolong melawan kita. Ketika kita butuh pertolongan, dia akan tolong. Ayo. Coba bayangkan Tuhan lupa kepada kita. Coba bayangkan hari ini Tuhan gak ada di tempat ini. Mari kita mau isi hidup kita dengan firman. Amin. Haleluya. Oke. Lanjut. 3 ciri orang pilihan. Saya cepat. Berintegritas. Nah ini penting ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Keadaan dimanapun kita berada, maka kondisi apapun tidak akan merubah identitas kita sebagai perwakilan kerajaan Allah. Di sini dikatakan perkataan dan perbuatan Allah sama. Katakan sama. Saya suka kalau Pak Gun bilang jangan hari ini bilangnya tempe, besok jadi delek, ya, atau ya pokoknya pelin-pelan gitu. Sepertinya sama, tetapi sesungguhnya tidak sama. Ya, berbeda. Sebagai anak Tuhan, integritas itu perlu. Kalau hari ini ada orang mengajak saudara, saya pernah pesan ya waktu itu sama anak kita Vian. Ya saya tahu kehidupan sales bagaimana juga mereka main manipulasi antara toko dan toko, bikin bon-bon bagaimana. Kamu sebagai anak Tuhan harus berbeda. Bisa? Bisa? Bisa kita mau. Kalau kita mau, makanya saya bilang
Iya Tuhan, Tuhan yang mampukan. Sama saya katakan, kalau hari ini ada yang besar itu datang, apakah Vira sanggup menjalani? Kenapa sanggup menjalani? Karena ada firman. Karena dia percaya firman. Kenapa seorang martir ketika dia dipenggal, dia berani mati? Karena waktu itu firman hidup dan memberanikan dia untuk mati demi Kristus. Tetapi secara manusia dia takut, dia masih punya keluarga, dia masih punya anak, dia masih punya tanggung jawab. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kematian, saya percaya kalau kita hidup dengan firman, firman yang akan memampukan kita untuk melewatinya. Beritahukan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama keadaan apapun kita hari ini, kalau kita hidup dengan firman, badai apapun, maka firman itu akan meredakan badai. Sakit apapun yang kita hadapi hari ini, kita percaya firman bisa menyembuhkan. Firman berikan kita kekuatan. Firman berikan kita kemampuan untuk menghadapi situasi apapun. Haleluya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Bagaimana anak muda hidup di luar sana? Mungkin hari ini haleluya. Mungkin hari ini main musik luar biasa, tetapi hidup di luar sana tidak mencerminkan kita sebagai pelayan Tuhan. Atau kita hari ini ibadah rajin, ya rajin sekali. Bagaimana cara kita hidup? Apakah integritas, kebenaran itu benar-benar kita hidupi? Apakah orang melihat Injil itu hidup dalam hidup kita, di dalam karakter kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita? Karena hidup kita, kalau dia katakan hidup kita bukan lagi kita, tetapi Kristus. Perkataan dan perbuatan sama. Tunjuk kiri kanannya, kamu harus sama. Ada terima kamu sama. ya harus sama ya. Yang kedua, berkualitas. Hidup sesuai firman Tuhan. Efesus 4:13 sampai 15. Kita baca gantian. Saya ayat 13, Bapak Ibu 14, 15 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, saudara. Dia baca serta 3, 2, 1. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, bertumbuh ke arah Dia. Yang kualitas itu adalah Kristus. Tadi saya bilang, Paulus katakan di Galatia, yang hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus. Jadi tidak ada lagi kualitas kemanusiaan kita diganti oleh kualitas keilahian Yesus. Kalau kualitas manusia kita rendah, dosa. Karena dasarnya daging adalah dosa. Karena kualitas kita harus diganti dengan kualitas kerajaan Allah. Kualitas itu ukurannya adalah tingkat kerohanian atau kedewasaan seseorang. Kemudian yang kedua, ukuran kualitasnya adalah memiliki otoritas dan kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, berpengaruh dan berdampak. Itulah kualitas kita. Harus berotoritas. Harus tahu posisi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Kita bukan lagi orang yang kalah. Kita bukan lagi orang yang berdosa. Kita bukan lagi orang yang gak mampu. Saya sering katakan bahwa anak-anak Tuhan itu semuanya serba bisa. Kok gak ada yang amin? Saya ulangi. Anak-anak Tuhan itu semuanya serba bisa. Tetapi banyak yang gak mau. Gak mau bisa. Gak mau lakukan ini. Gak mau kerjakan ini. Itu masalahnya. Yeremia hari ini, kalau saya bilang, kamu bisa nggak betulin AC ini hari ini? Bisa nggak? Mungkin hari ini
nggak bisa. Tetapi kalau dibilang aku mau belajar, pasti bisa. Pasti bisa. Kan yang jadi masalah kan kita nggak mau berdamai, nggak mau memaafkan. Ada orang gini, ya bisa pernah dengar, Pak Teo, sampai mati aku nggak akan maafkan dia. Gak mau maafkan dia. Ya baru dia bisa maafkan. Kalau kita nggak mau maafkan, dengar ya. Kalau kita tidak mau mengampuni dengan kerajaan surga akan jauh dari mereka. Itu firman. Tuhan sudah mengampuni kita. Karena itu kita nggak ada hak untuk menghakimi atau tidak mengampuni orang lain yang berbuat salah mereka. Berkualitas, itulah kualitas dari Allah. Hidup di dalam kasih. Ukur kualitas kita dengan tingkat kerohanian. Bagaimana kita bisa meningkatkan kerohanian kita menjadi dewasa kalau kita masuk ke firman? Firman itu menegur. Seberapa seringnya saya berapa kali baca firman itu banyak yang menegur. Saya baca kemarin, ya, coba kita buka ya. Yang kemarin di Efesus 6, 18 dan 19. Ini bicara tentang influence juga. Efesus 6, 18. Dalam segala doa dan permohonan, ini baca kemarin. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya atau sedang putus. Kita bersyafaat. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Bagaimana kita bisa dikaruniakan perkataan yang benar kalau kita tak mengisi perkataan kita hidupnya dengan firman? Karunia perkataan yang benar itu adalah Kristus. Kristus yang tinggal tetap di dalam hidup kita. Kalau kita tak isi firman, maka yang adalah pepatah, makian. Ya kalau orang Jawa Timur apa miso-miso ya. Ya. Atau perkataan yang sia-sia. Nggak bisa. Karena itu diingatkan. Juga untuk aku. Mari kan, sebut nama saudara. Juga 321 ya. 321. Juga untuk Theo. Supaya kepada Theo, jika Theo membuka mulut Theo, dikaruniakan perkataan yang benar. Integritas, kapasitas. Ini bicara integritas, kapasitas. Perkataan yang benar. Jangan perkataan yang sia-sia. Amin. Haleluya. Kita kembali ke PowerPoint. Berkualitas. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga. Yang pertama tentang integritas. Yang kedua kualitas. Yaitu ketiga kapasitas. Sebagai perwakilan kerajaan Allah. Kita adalah orang melihat dan kapasitas kita sebagai kingdom ambassador, sehingga hidup kita harus benar-benar merepresentasikan nilai-nilai daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nilai-nilai kerajaan Allah daripada roh apa saja. Para pekerja, halo, love, integrity, grace, humility, dan truth. Itu nilai-nilai yang harus ada dalam hidup kita. Kapasitas kita sebagai kerajaan Allah. Sebagai perwakilan kerajaan Allah, kita harus punya bobot. Bukankah kalau bapak ibu yang punya anak masih ingin cari mantu yang punya bibit, bebek, dan bobot? Amin. Haleluya. Iya, pasti dan itu nggak salah, nggak salah. Tetapi harus ditambah, yaitu dengan takut akan Tuhan. Itu yang akan membuat keluarga kita akan sampai selamat.
lihat. Kapasitas kita harus tahu. Ketika Tuhan sudah datang mati bagi kita, dia kembalikan Kejadian 1:28 itu, bahwa segala sesuatunya ada di bawah kakimu, maka kapasitas kita ada sebagai pengelola. Kepemilikan dunia ini sedang diberikan kepada kita sebagai pengelola. Kapasitas kita itu luar biasa, kan? Karena itulah kita ciri-ciri sebagai orang-orang yang dilihat itu, maka Tuhan sudah meletakkan integritas, kualitas yang luar biasa, dan kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, ibaratnya kalau kita bekerja, kalau kita kapasitas kita sebagai karyawan biasa, kita nggak bisa memerintah. Tetapi kapasitas kita ada ketika kita ada seorang pemilik, maka kita bisa merubah apapun aturan yang ada di perusahaan tersebut. Sama, hari ini kapasitas saudara adalah perwakilan daripada sang raja. Maka dunia ini adalah milik saudara, maka dunia ini ada di dalam kekuasaan saudara. Segala apapun yang kita hadapi, kalau kita bersama Kristus, selalu ada kemenangan yang pasti. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada kemenangan. Karena itu 2024, Pak Niko, Pak Arifin, ya kita akan mengurapi. Ya, saya diteguhkan ketika juga Pak Niko kemarin datang di rumah pujian, Pak Arifin minta seluruh pekerja termasuk Pak Arifin itu rapi memasuki tahun 2024 ini. Pesannya adalah semakin intim dengan Tuhan. Pak Niko juga bilang semakin rendah hati, baca firman Tuhan. Pesan Pak Arifin juga memasuki tahun ini kita berpuasa. Kenapa kita harus puasa? Daniel sedang minta hikmat Tuhan. Untuk apa yang harus dia kerjakan. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan. Untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di 2024 ini melalui hidup. Bukan sekedar, oh ya aku mau kurus, ya puasa kurus. Enggak. Puasa itu adalah bicara keintiman, kerendahan hati. Kerendahan hati. Orang yang berpuasa adalah orang yang rendah hati. Orang yang berpuasa adalah orang yang rendah hati. Dia tersungguh. Dia matikan keinginan dagingnya. Ayam goreng. Ya. Tiba-tiba kata Yeremia, saya nggak mau keluar-keluar. Habis di tetangga bikin bakso, bikin ayam pedas, dan puasa Daniel. Ya, haleluya. Ya, makanya saya ambil data 2. Saya tahu kalau saya ambil data 1 semuanya puasa. Ya. Tapi mari kita mau tangkap apa yang memimpin kita. Ya. Karena di depan ini ada banyak hal yang tidak terduga yang bisa kita alami. Yang mengaget tiba-tiba tanpa pernah kita pikir, itu bisa membuat kita down, kita bisa membuat kita shock. Tetapi kalau kita berpegang dengan firman, maka firman yang akan menguatkan. Firman yang memampukan. Mari. Slide terakhir. Jadilah alat kemuliaan sang raja di akhir zaman ini. Nyatakan bahwa sang raja benar-benar hidup di dalam diri kita melalui kehidupan kita yang berpengaruh, berdampak, yang dimana orang melihat hidup kita sungguh berintegritas, berkualitas, dan berkapasitas, sehingga nama Tuhan semakin masyhur untuk terus diberitakan atas seluruh bumi. Integritas, kualitas, dan kapasitas. Sebentar, Bapak Ibu, kenapa hari persembahan kita taruh kembali di depan? Karena dulu COVID ya. Karena konsep daripada di Panjin waktu itu adalah membawa persembahan kepada Tuhan. Jadi kita kembali kepada pola ibadah yang lama. Nah, nanti kita akan juga